Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, banyak rezeki dan bahagia dengan keluarga, amin. Kali ini kita akan membahas tentang hukuman dari Allah bagi negeri yang mempersekusi hambanya, yang serius ingin membangun bangsanya. Ya, kita lihat bahwa ulama seperti Pak Panji Gumilang ini hari ini masih mendekam di tahanan dengan tuduhan status yang tidak jelas, ya. Karena banyak pendapat bahwa penistaan agama itu adalah pasal karet, dan itu pun sudah dirubah, ya, undang-undang itu, atau dilakukan perbaikan. Tapi sampai saat ini beliau masih ditahan dengan tuduhan seperti itu, ya. Alasannya karena katanya nanti melarikan diri. Aduh, logika penahanannya itu tidak masuk akal, ya. Kenapa? Karena masa iya mau melarikan diri? Walaupun melarikan diri kan asetnya besar, gitu, ya. Nah, jadi yang menjadi poin di sini adalah bukan itunya sebenarnya. Ada hal lain sebenarnya yang menyebabkan beliau ini ditahan. Kalau menurut saya, hal yang paling dasar adalah oligarki ini sengaja menekan, ya, hukum untuk menahan Panji Gumilang karena mereka tidak ingin wajah dan prestasi Panji Gumilang ini berseliweran di media-media nasional. Ya, statement-statementnya muncul di media nasional. Kenapa kini? Karena itu akan bikin kacir pemberitaan atau skenario yang sudah disusun oleh otak-otak agen-agen para oligarki ini yang ingin menggiring, menguasai informasi publik. Ya, jadi apa yang mereka skenariokan dengan munculnya Panji Gumilang ini itu buyar. Mereka tidak bisa menahan laju informasi, ya, yang disebabkan oleh Pak Panji Gumilang ini, karena beliau betul-betul spektakuler, ya, di luar ekspektasi para pembuat skenario berita, ya, yang selama ini hanya menyorot orang-orang yang diinginkan saja. Ya, jadi kemunculannya Pak Panji Gumilang ini, banyak media-media, ya, baru itu secara sukarela, atau youtuber secara sukarela itu memberitakan tentang prestasi Pak Panji Gumilang maupun mendukungnya dalam hal penyelesaian kasusnya itu tanpa dibayar. Kenapa? Karena memang inilah orang yang perlu untuk dibela bersama-sama, karena ini adalah aset bangsa yang akan bisa menyelamatkan nasib masa depan bangsa. Ya, di mana pemimpin-pemimpin bangsa yang hari ini lewat itu, kalau kita lihat, menurut saya itu adalah bagaimana, ya? Memang bajingan, ya. Kata Rocky Gerung. Kenapa saya bilang bajingan? Karena, ya, seharusnya, ya, pemimpin-pemimpin itu memberikan legacy atau warisan yang baik kepada generasi-generasi bangsanya, ya, memberikan warisan harta, ya, yang melimpah, yang bisa mensejahterakan, memberikan harapan kepada generasi bangsanya. Tapi pemimpin-pemimpin yang lewat ini malah mewariskan utang, dan kesejahteraan itu dinikmati hanya orang-orang tertentu saja, keluarga-keluarga pejabat saja, sedangkan mayoritas penduduk Indonesia ini yang katanya tanahnya ini gemah ripaloh jenawi ini, ya, hidup terkatung-katung, tidak jelas, ya. Kalau
ciri-ciri kemiskinan itu, ciri-ciri orang miskin itu nasinya lebih banyak daripada lauknya, artinya survei-survei tentang angka kemiskinan di Indonesia itu hoax semua, karena mayoritas orang-orang di Indonesia itu nasinya lebih banyak dari lauknya, ya berarti tipu-tipu saja itu kalau bilang kemiskinan di bawah 50% ya. Bohong itu. Kalau misalnya indikatornya ya dilihat dari nasi dan lauknya itu. Ya, jadi bayangkan negeri yang kaya raya ini, ya kan, tapi masyarakatnya pergi jadi pembantu di luar negeri. Ada apa? Berarti pemimpinnya ini bajingan ini. Ya, mungkin kekayaannya ini tidak dibagi rata kepada masyarakat, tapi dinikmati orang-orang tertentu saja. Kan ini pemimpin bajingan, memang bajingan. Hanya bajingan yang meninggalkan utang kepada generasinya. Padahal negaranya kaya, hanya bajingan. Ya, yang membuat masyarakatnya pergi jadi pembantu di luar negeri padahal negerinya kaya raya. Hanya bajingan. Kalau bukan bajingan ya antek bajingan. Iyalah, masa negeri kaya raya ya bukannya sejahtera masyarakatnya, malah jadi pergi jadi pembantu di luar negeri ya. Nah itu, jadi seharusnya kalau memang negara kita ini kaya raya ya sejahtera lah, minimal kesehatan gratis ya kan, pendidikan gratis ya kan, ya itu makanan terjamin. Ini sudah berapa pemimpin berlalu tapi mana kita ndak ada swasembada pangan, beras saja masih impor. Apa ini, pemimpin bajingan ini memang ini semua ini, apa-apa masih impor, apa-apa masih impor ya, bajingan memang. Di tengah covid kekayaannya konglomerat itu makin bertambah berlipat-lipat ya, sedangkan masyarakat makin tercekik, rakyat biasa makin tercekik ya. Pejabat-pejabat itu kalau sudah jadi pejabat itu anak-anaknya mau dijadikan pejabat semua, sedangkan rakyatnya pergi jadi pembantu di luar negeri. Pemimpin bajingan itu, bajingan betul itu Rocky Gerung itu katanya bajingan. Jadi alangkah ya menderitanya Indonesia ini kalau pemimpinnya pemimpin bajingan ya. Ya, ada lagi nih Anies ini muncul katanya mau memiskinkan para koruptor ya. Kayaknya setiap presiden juga membahas tentang apa itu penanganan korupsi ya kan. Tapi mana kata mantan ketua P3 itu, di Indonesia sekarang ini ya pejabat daerah 99,9% itu korup. Jadi bajingan semua memang ini ya. Ya, bahaya negara kita ini kalau pemimpinnya ini bajingan ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita mendapat pemimpin yang bukan bajingan ya. Indikasi bajingan itu menurut saya ya jangan tinggalin utang lah ya kan, karena negara kita ini kaya raya gitu. Masa negara kaya raya orang kaya kok banyak utangnya ya, negara kaya kok banyak utangnya. Harusnya negara kaya itu ya banyak investasinya ya, banyak hartanya, bukan banyak utangnya ya. Kalau negara kaya tapi banyak utangnya, pasti pemimpinnya itu pemimpin bajingan. Oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.